الناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Allah. Ngapunten dipun maos terjemahipun monggo. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Satu ayat nggih. Ayat 185. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tabarukan kali simbahi al-maghfurlah simbahi Najmuddin, Allah yarhamu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Allahumma Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkal ayyam utawi pira-pira dina ayyam ma'dudat iku syahrul ramadhana bulan puasa Ramadan. Alladzi unsila kang wis den turunaken fihi dalam bulan Ramadan apa Al-Qur'an. Min lauhil mahfuz saking lauh mahfuz ila sama'id dunya temurun maring sama'id dunya. Sama'id dunya itu Baitul Izzah. Fil lailatul qadari dalam Lailatul Qadar minhu saking bulan Ramadan. Hudan hale dados petunjuk ay halun katerkib dados hal. Hadian krono nudahaken minatul lalati saking kesesatan. Linnasi mari menungso wa bayyinatin lan pira-pira penjelasan ay ayatin tegese pira-pira tanda wa dihatin kan jelas. Minal huda saking pituduh bimaklan perkara ya dikang nuduhaken apa ma ilal haqqi maring perkara kang hak minal ahkami saking pira-pira hukum. Wal furqani ay wa minal furqani tegese saking pembeda. Mima saking perkara yufari kang bedaken apa ma bainal haqqi dalam antarane perkara kang hak wal batil lan perkara kang batil. Paman mengko sapane wong syahida kang laksani sapa man ay hadara tegese hadir sapa man mingkum saking sira kabeh hadir asyhara ing bulan Ramadan. Falyasumhu mongko becik mongko wajib puasa sapa man hu ing bulan Ramadan. Wa man lan sapane wong kana kang ana sapa man ana iku maridon halem riang sapa man atau sakit sapa man au ala safarin apa ing atase tingkah lelungan. Pa'idatun mongko ngitung min ayamin saking pira-pira dina ukhra kang meneh. Ai takot damat tegese wis dingin atau wis kasebut apa mithluhu sepadane dawuh wa man kana maridon au ala safarin pa'idatun min ayamin ukhra. Wa qurrira lan den ulang-ulang apa dawuh wau mangkana maridon al ayah li alla yatawahama supaya ora salah paham atau ora salah napa nggih penyana ngaten apa nasakhu ing ayat bitamimin man syahida kelawan ngumaken dawuh man syahida. Yuridi ngersakaken sapa Allah Gusti Allah bikum lasir kabeh ngersakaken al yusra ing kemudahan. Wala yuridi lan ora ngersakaken sapa Gusti Allah bikum lasir kabeh al usra ing kesulitan. Walidalan krono lan iku krono dawuh yuridu bikumullahu yusra wala yuridu bikumul usra ibaha utawi menangaken sapa Gusti Allah lagu dari kabeh menangaken al fitra ing muka fil maridi ing dalem meriang was safari lan lelungan. Walikoni dzalika lan krana
ono ne mengkono-mengkono dawuh yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra fi makna al-illat yang dalam makna illah atau makna illat ya penyakit bisa secara niku napa motif ngaten sebabipun nanti saya jelaskan aidun halamalih lil amri krana dawuh bisa miklawan dawuh puasa ngatofakan sapa Gusti Allah ngalahi ing atase as-saum ngatofakan walituk milu lafaz atau kalam Allah dawuh walituk milu bitahfif lan maca tahfif nggih menika maca walituk milu wa tasdid lan maca tasdid berarti walitukam milu. Nah niki nek dinapun ngaos kados niki nanti ada orang yang baca Al-Qur'an walitukam milu. Nah kados niku jangan disalahkan nggih. Ini adalah qiraat. Berarti orang itu udah ngaji, udah tahu ilmunya nggih. Menyempurnakan al-iddata ing hitungan ay iddata syaumi ramadan saum ramadana tegese menyempurnakan hitungan puasane bulan Ramadan walitukabiru lan bertakbirlah sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah ngagungaken sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah inda ikmaliha ing dalem nalikane sampurnane puasa bulan Ramadan alama yang perkara hada kang wis nuduhaken sapa Allah kum ing sira kabeh ay arsadakum ay arsada tegese nuduhaken sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh lima alimidinihi kadwe tondo-tondone agamane Gusti Allah wala'allakum lan yakti menawa sira kabeh iku tasguru napodo bersyukur sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah ala zalika ing atase mengkono-mengkono arsadakum lima alimi dinihi. Itu tabalukan yen kula maos kados zaman kula biyen pola nggih zaman belajar. Iku cara maos teng pondokan kados niku pun paham nggih. Niku tabalukan. Tadi terjemah Al-Qur'an sudah dibaca oleh Ustaz Pak Rudin. Mudah-mudahan sudah paham nggih. Paham belum? Tereng. Lampun jelas itu bahasa jenengan sedaya bahasa kita ke bahasa Indonesia pun jelas sekali bahwa bulan puasa, bulan Ramadan ngaten pun ila akhire wau pun disebutkan. Nggih monggo. Dodo mburi. Monggo sami senampi santai mawon. Awali dengan tafsir tilkal ayyamu. Nggih menika sing riyen pun dibahas ayyam ma'dudat, hari-hari yang dihitung di sebelum ayat ini. Nggih dulu menjelaskan ayyamam ma'dudat, hari-hari yang dapat dihitung. Di sini khabarnya adalah syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Unzila alladzi unzila fihil Qur'an. Adapun bulan Ramadan itu terdapat di dalamnya diturunkannya Al-Qur'an. Jadi ini ditafsirannya Mbah Suyuti menjelaskan min lawhil mahfuz ila sama'id dunya fi lailatul qadari. Nah, perlu diketahui jadi men gampang mumpung tenggen kula nggih ditulis ya. Insyaallah men mandan walasane Ustaz Balutin dereng paham. Nggih pun kula tulis. Kula alhamdulillah pun mutalaah itu lo hapus. Oke, jangan ngira yang bismillah tinggal apa kelingan apa ora. Coba banget. Dirung rampung jan. Oke. Kan jenengan ngaji bismillah ya. Tolong ibu rampung ora. Bismillahirrahmanirrahim. Ingin apa? Sangat rapih luar biasa. Sebelum untuk memahami artinya. Uniki ayat 10 Ramadan ayat 185. Lot misalnya elek ambil diwadah nggih, yang penting dapat kata. Ini kalau maksudnya untuk membantu pemahaman dan mantan cepat paham. Syahrul Ramadan bulan dari Injil ini Quran. Dan hilangin kalau kita coba di Quran kok. Bukan tulisan bilang benar Quran bukan linnas
Ya, kalau ini titik 2 lah ya, paham? Kalau pesantren kan cepet kan harus titik. Harus titik. Tapi kadangnya tetap ya bayina sih. Hah? Buat ini kan udah dipanjang terus. Enggak apa-apa. Kayak gini berarti bisa mewakili alif. Dan Ini juga sama aja. Ini juga wal furqan. Wal furqan. Ini ya. Kalau bisa salah ya, Bun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Pun sampeyan katakan ayyam ma'dudat, hari yang bisa dihitung adalah bulan. Kan kita melihat atas kabar. Jadi ayyam ma'dudat tilkal ayyam iku syahrul Ramadan, berarti bulan Ramadan. Alladzi unzila fil Qur'an, dari dalam bulan Ramadan ini keistimewaannya apa? Allah memilih ini di dalam bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Qur'an. Ketahuilah dalam ilmu tafsir dijelaskan, nanti juga keterkaitan dengan surat-surat yang lain, saya jelaskan nanti. Ada 3 fase dalam Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim. Kemen dan grup ngopi wawasannya tambah maning ya. 3 fase turunnya Al-Qur'an. Itu orang ngaji perdebatan kok jangan bingung. Pertama tadi tafsirannya, jadi dari Allah min lauhil mahfuz, tentunya dari Allah ya, min lauhil mahfuz ila sama'id dunya fi lailatul qadar. Berarti kemana dari lauh mahfuz. 1 lauh mahfuz. Lauhul mahfuz. Mahfuz. Yang kedua, fase kedua dari lauh mahfuz ke sama'id dunya. Menjenengan paham? Baitul Izzah. Nah, apa sih sama itunya itu? Baitul Izzah. Yang ketiga, Nabi Muhammad. Mungkin kita paham ya. Muhammad, SAW kan paham lah ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam berarti Nabi Muhammad. 3 fase lauhul mahfuz, turun ke Baitul Izzah, terus turun ke Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalilnya mana? Ini kalau kita menjadikan referensi, ini ayat Al-Qur'an yang lain, yang surat yang lain, bal huwa Qur'an majid, bal huwa Qur'an majid. Ini ayat fi lauhin mahfuz, fi lauhin mahfuz. Ini jangan belajar kayak dia orang beda kalau jenengan kuliah mau Al Azhar nang Mesir ke Al Azhar dia kelasnya aja salah luar biasa. Jadi kan jenengan wis kayak di kuliah nang kana ke semester pira ya lho. Masalah aku juga tahu studi banding karo dosen sing nang Riyadh Islamic Center. Terus orang kalah Kang Irfan jangan sembarangan kayak menang Padang Syariah ya orang kalah karo Al Azhar. Wow. Nah terus Baitul Izzah ke surat tinggi ya. Berarti Quran surat 185 G Al-Baqarah G. Berarti yang ini G 185. Terus referensi penguat qala Ibnu Abbas. Sing biasanya orang pada menjenengan orang bingung kok. Unzila fihi al-Qur'an jumlatan wahidatan. Nah, referensi dengan jumlatan wahidatan. Oke, kalau itu jadi temurunnya Al-Qur'an dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah menurut Imam Ibnu Abbas. Oke, Ibnu Abbas nggih, apunten. Abbas
jumlatan wahidatan itu kamil 30 juz dari Lauh Mahfuz ke sama itunya itu Baitul Izzah. Nah terus begitu udah di Baitul Izzah, nah, otomatis kan ini bulan Ramadan ya, mulai temurun. Nah ini yang orang para ulama pada ikhtilaf ya. Satu ini langsung turun ke Nabi Muhammad atau 30 juz atau per surat atau per ayat. Nah, ternyata di sini dijelaskan. Oke. Niki untuk referensi nggih, berarti surat yang belum eling-eling. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini referensinya ke surat PS As-Syu'ara. Jadi innahu wa innahu coba jenengan tolong cariin surat As-Syu'ara, jenengan sing itu sing ana terjemah As-Syu'ara, surat As-Syu'ara kalau nggak salah ayat dari 190 sekian, 92 sampai sekian. Oke, biar sedikit tapi biar gandem nggih, jenengan beli ngaos nggih. Ini referensinya luar biasa. Jenengan gandem dan saya tulis. Alhamdulillah ini di video kan? Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Alamin. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruh. Ayat cinta Maria. Coba cari 190 sekian lah, saya lupa itu udah lama. Nazala bihi ruhul amin. Nazala bihi ruhul amin. Makanya ganti saya lupa ayatnya ini, pokoknya ini pembatas lah ya. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika. Kemen saya tulis menjenengan kau mudeng dengan penjelasan dari dulu saya menjelaskan ala qalbika. 192 Pak. Ya 192 sekian sampai sekian lah. Ala qalbika litakuna mudhirin. Sekarang saya ini mudhirin insyaallah. Iya dengan terus bilisanin fantasi temen. Di paling gampang apa yang nyala bilisanin Arabiyyin mubin. Masa aku nulis bisa rampung jenengan nganggo ayat ketemu. Ketemu? Benar kan? Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal alamin ya. Minal mundirin. Berarti minal mundirin, litakuna minal mundirin itu ini kaknya ini kitabnya ke Rasulillah Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal mundirin kayak nulisnya tadi. Mundirin. Ini nulis mantan yang ini yang hilang dulu apa sih baca ini. Berarti ini surat apa? Asy-Syu'ara ya. Asy-Syu'ara. Jadi dibaca, coba terjemahnya tolong dengan. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, yang dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin. Ruhul Amin itu malaikat Jibril, ya. Ke dalam hatimu Muhammad agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan. Bilisanin Dengan bahasa Arab yang jelas. Ya, terima kasih. Nah ini untuk referensi
yang 3 fase ini. Penjelas nggih? Jadi apa itu Lauh Mahfuz? Lauh Mahfuz itu ben jenengan ini saya mau ceritakan saya jelaskan dengan yang sederhana tapi paham. Lauh Mahfuz adalah kitabnya Allah. Kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam penjelasan di kitab Bidayah wan Nihayah juga ada bahwa Lauh Mahfuz ini adalah kitabnya Allah Subhanahu wa taala, terbuat dari mutiara yang putih. Ya, mutiara putih itu juga terbuat dari yakut. Yakut ya mungkin permata wallahu alam, intinya penjelasannya adalah dari mutiara putih yang dibuat dari yakut. Kolamnya pun luar biasa, panjangnya dari langit sampai ke bumi. Begitu berikut panjangnya kitab tersebut, Lauh Mahfuz itu, dan lebarnya dari jagat wetan sampai jagat kulon. Makanya kadang-kadang ada bahasa dunia ini panggung sandiwara. Jadi secara menjelang amri paham sederhananya, Lauh Mahfuz adalah kitabnya Allah, skenarionya untuk kita semuanya. Paham ya? Jadi jenengan insya Allah udah kumpul kayak gini dalam kitabnya tafsir Imam Bayaghawi itu dijelaskan bahwa ruh kita dulu juga diciptakan, kita udah pernah ketemu. Kita sekarang mengulang, mudah-mudahan ya nanti pada akhirat juga nanti kita berkumpul kembali. Allahumma amin. Itu Lauh Mahfuz, sekilas penjelasan Lauh Mahfuz. Apa itu Baitul Izzah? Apa itu sama dunya? Baitul Izzah adalah itu sebenarnya hanya Nabi Yina Muhammad, orang-orang yang maksum, orang-orang yang terpilih oleh Allah yang bisa mengetahui ini. Baitul Izzah biar jangan paham logikanya adalah suatu tempat yang gaib, tidak ada yang bisa menembus, jin, iblis, setan sekalipun nggak bisa mengintip ke sini. Baitul Izzah ini. Jadi hanya orang-orang pilihan Allah lah yang bisa mengetahui ini. Itu artinya kita nggak bisa membahas lebih jauh terperinci detail masalah Baitul Izzah. Intinya yang perlu kita imani ini adalah yang tidak bisa diterima dengan akal logika manusia. Hanya Rasulullah Nabi Muhammad saja karena beliau maksum. Ya mungkin kalau jenengan bisa masuk, bisa jenengan nerobos ke sini. Jin, iblis, setan itu nggak bisa mengintip ke sini karena bahayanya. Karena dalam Lauh Mahfuz ini perlu jenengan ketahui, daun jatuh, satu daun jatuh pun sudah ada dalam skenario ini. Subhanallah. Dan jenengan imannya kudu temenanan. Ora rasa sedih dalam hal kehidupan ini. Semuanya harus kita kembalikan, apapun yang terjadi dalam dunia ini kersane Gusti Allah. Gimana mboten? Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun paham nggih? Nah, ini Baitul Izzah ini yang menjelaskan. Artinya apa? Subhanallah, dalam bulan Ramadan Allah memilih suatu tempat. Jangan dulu dari kajian memilih suatu tempat, ketika tempat itu dipilih oleh Allah. Contoh Mekah. Ketika Mekah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, mbok siki rame memberi keberkahan kepada seluruh umat. Nggih napa mboten? Yang jualan di sana, yang jualan itu orang orang Arab dok. Ternyata orang ajnabi, orang Indonesia jualan di sana ya berkah. Bahkan yang tadinya saya tahu sendiri, nggak cuma katanya, yang tadinya hanya modal tenaga sekarang jadi miliarder. Itu keberkahan Mekah Mukarramah. Ya Haramain ya termasuk Mekah juga Madinah. Begitu Allah memilih, Allah menentukan sesuatu, itu artinya mulia sekali. Gimana Pak? Begitu juga sekarang Allah memilih bulan Syahrul Ramadan. Ada apa Ramadan itu? Mari kita, ini udah saya detailkan. Mari kita kupas apa kandungan dalam Al-Quran ini. Saking mulianya bulan Ramadan. Salah satu mulianya bulan Ramadan yaitu di dalam bulan Ramadan adalah diturunnya Al-Quranul Karim. Dari Lauh Mahfuz yang pasti 30 juz. Qala Abbas, Ibnu Abbas, jumlatan wahidan. Memang betul. Itu insya Allah seluruh mazhab itu ittifaq. Kalau dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah itu tidak terkurangi karena Al-Quran di Lauhul Mahfuz itu dijaga para malaikat.
Itu saya lupa yang jaga itu malaikat Israfil atau siapa. Yang pasti ada malaikat yang menjaga mushaf Al-Qur'anul Karim. Pasti tidak terkurangi suratnya, juznya dan sebagainya. Otomatis utuh dari Allah ke Baitul Izzah. Baitul Izzah turun ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya kalau menceritakan masalah turunnya Al-Qur'an pada bulan puasa, makanya kan ada peringatan ketika 17 Ramadan yaitu nuzulul Quran nggih. Nah, itu menjadi ikhtilaf. Beberapa ulama ada yang mengatakan bahwa itu kamil 30 juz. Sebagian ulama yang lain tapi lebih masyhur turun Al-Qur'an ke Nabi Muhammad adalah bertahap-tahap. Jadi satu pengantika ulama atau yang masyhur yang mazhab kita adalah Iqra surat Al-Alaq ya. Ini paling pertama surat KS Quran Al-Alaq. Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq atas niku nggih. Nah, ini paling pertama. Jadi Al-Alaq ini paling pertama turun ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bulan Ramadan? Kenapa surat Al-Qur'an surat pertama turun Al-Alaq kepada Nabi Muhammad? Karena kisahnya Nabi Muhammad waktu itu ketika masih lagi uzlah. Uzlah itu menyepi ke Gua Hira. Beliau dalam keadaan puasa. Ini setengah riwayat para ulama ngingatkan. Nah, ketika uzlah yang Nabi Muhammad kan sistem dakwahnya ada dua cara, yaitu cara pertama adalah dengan sembunyi-sembunyi, dakwah yang kedua yaitu dengan terang-terangan. Nah, ketika masih uzlah, ketika bersembunyi, dakwah dengan sembunyi-sembunyi, turunlah ayat atau surat Al-Qur'an yang pertama adalah surat Al-Alaq. Ada ikhtilaf ulama yang lain mengatakan surat Al-Mudaththir yang artinya selimut apa itu. Tapi Imam Suyuti nanti kalau jenengan Istiqomah ada penjelasan lagi menjelaskan kalau surat Al-Alaq betul itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi pertama untuk kenabian. Adapun surat Al-Mudaththir betul pertama surat yang diturunkan ke Rasulullah, tapi ketika menjadi rasul itu Mbah Imam Suyuti yang menjelaskan. Ya, artinya kita ngorong jenengan pengen lebih dalam lagi ya Istiqomah lah, insyaallah ketemu lagi. Allahumma amin. Dan siapa yang menurunkan Al-Qur'an wahdah-wahdah atau suratnya satu-satu bertahap, Allah menurunkan Al-Qur'an nazala bihi ruhul amin, yaitu malaikat Jibril. Diturunkan kepada kemana? Ke hatinya, qalbu. Nah, ini keistimewaan Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya inilah Allah menurunkan lewat lewat hati. Jenengan dulu kan ngaji juga ya, dulu ketika Nabi Musa di uzlah juga ke Gunung Tur Sina, itu turun ayat-ayat sucinya itu berupa lauhah, lembaran-lembaran, berupa yang ditulis di lembaran ranting atau lembaran kulit, wallahu alam. Intinya detailnya nggak dijelaskan. Intinya yang lewat hati langsung ke hati adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an adalah mukjizatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang nyambung badan. Sekarang jenengan bahas masalah qalbun. Kartu yang pernah saya jelaskan masalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Karena inilah satu-satunya, qalbu inilah satu-satunya gerbang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Adan. Nah, pun mandan dicerna mandan paham nggih. Ini lengkap dengan referensinya. Ini aduh saya lupa ini kalau nggak salah Al-Buruj. Ini dicatat biar nggak lupa buat jenengan pegangan, bok ada yang ngeyel gitu kan. Ini udah lengkap Al-Buruj. Ini ayat terakhir Al-Buruj nggak tahu 22 apa berapa lah. Pokoknya ini ayat terakhir dari surat Al-Buruj. Gugusan bintang kalau nggak salah itu artinya.
Pun ada yang ditanyakan dari ini, monggo sebelum saya hapus. Karena kita baru penjelasan sampai sini loh. Ini kalau mau dijelaskan juga masih banyak sekali. Tapi ini tentang Lauhul Mahfuz dulu katanya waktu Isra Mi'raj coba ini yang apa setan bisa menembus Lauhul Mahfuz apa? Sebelum sebenarnya bukan bisa menembus. Itu dong berusaha menembus, dia bisa hanya mengintip bukan mengintip. Jadi penjelasannya itu hanya mendengarkan. Jadi yang bisa menembus ini adalah pilihan, yaitu menjaga. Itu yang saya jelaskan tadi, malaikat Israfil kalau nggak salah, Allah alam. Ketika malaikat itu berkata-kata, jin iblis berusaha menembus ini kan nggak bisa, nggak ada yang bisa. Jangan ke sini, untuk Baitul Izzah pun nggak bisa. Ya, berusaha ngintip ke sini ini kan kalau bisa menembus ke sini luar biasa. Karena ini memang yang saya katakan tadi, ini skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis setan ini pengen menembus ini, ketika ini sedang ngobrol belum menembus tapi mendengar sedikit akhirnya didengar, nyuri pendengaran, akhirnya untuk alat menipu manusia lewat dukun-dukun. Ngaten nggih? Tidak ada yang bisa menembus ini. Itu Lauhul Mahfuz. Monggo napa malih? Misalnya saya pernah itu baca hadisnya, cuma saya lupa ada hadisnya. Yang iblis setan itu nggak bisa menembus, mereka hanya mencuri pendengaran ketika malaikat berkata-kata. Ngaten, itu yang tenang hadisnya. Apa malih sedherenge niku dihapus. Ini pun dicek nggih, anu niku teng surat Al-Alaq wa anu napa surat Asy-Syu'ara. Lekas nggih. Ini perincian bahwa malaikat Jibril yang menurunkan dari Baitul Izzah ya tentunya atas dawuh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Nah ini nanti juga tafsirannya nanti kita kaji lagi insyaallah pada saat. Ini panjang lagi juga. Intinya paham ya, kolbun ketemu sekarang kan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan berupa satu Quran 30 juz ngaten nggih langsung kepada Nabi Muhammad. Boten. Jadi bertahap nggih. Nanti ada asbabun nuzul, ada kisah apa langsung. Adapun untuk masalah penyatuan apa nggih mushaf itu di zamannya Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Monggo, ada pertanyaan? Setengah kalau hapus nggih. itu Quran itu kan yang pertama ini kok enggak dari pertama ini gitu. Kenapa? Dari ini. Jilid. Oh, dijilid kenapa enggak langsung 30 juz kepada Nabi Muhammad? Enggak ininya langsung urutan gitu ya. Pengurutannya. Sebenarnya kalau dari Lauh Mahfuz, ngapunten, kami dari Lauh Mahfuz itu urutannya udah benar. Iya. Alhamdulillah Utsman bin Affan itu memushafkan dan itu betul. Itu sahabat-sahabat itu pun sesuai dengan zamannya Rasulullah, kan banyak al-hafidz. Itu enggak sembarangan loh. Ada 4 sahabat yang al-hafidz dikumpulkan oleh khalifah waktu itu. Apakah benar ini dari Rasulullah? Ternyata orang-orang yang al-hafidz itu ada hadisnya. Ada di kitab itu juga ada. Bidayah wan Nihayah yang meruntutkan. Jadi sesuai ini loh yang harus diurutkan. Enggak ini dulu kayak gitu. Enggak Apa? dulu Mas. Ya karena memang ini sahabat Utsman lewat al-hafidz, karena al-alaq iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kenapa enggak urutan dari pertanyaan, kenapa enggak urutan dari pertama wahyu turun sampai akhir turun 30 juz gitu kan? Karena ketentuannya sahabat Utsman bin Affan ini manut 30 juz yang dari Lauh Mahfuz. Adapun ini karena apa? Karena sesuai dengan diurutkan itu sesuai kebutuhan. Mengikuti dengan kondisi situasi. Iya. Kayak gitu. Tapi tetap ini kembalinya ke sini, 30 juz kamil ini ke yang dari Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz gitu lah. Izzah ini 30 juz ini.
30 juz jumlatan, yang ini dibahas para Ibnu Abbas 30 juz. Itu artinya sudah tersusun rapi, tidak dilebihin, tidak lebih, tidak kurang. Adapun kenapa ini kok tidak al-alaq dulu yang dalam pembukaan Al-Qur'an? Itu artinya ini udah ada ijtihad dari seluruh para sahabat manut dengan para al-hafidz sesuai dawuh Rasulullah Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang sesuai, sudah saya jenengan bawa ngaji ke awal semuanya berurutan, keterkaitan. Biar apa Batan? Terus bahas ini mesti ada keterkaitan ini. Pasti keterkaitan dan luar biasa, sangat indah sekali kalamullah itu. Jadi paham ya? Karena sesuai dengan kebutuhan situasi kondisi. Napa malih? Oke, itu kan nek Lauhul Mahfuz kan niku kitab biasa kan riyo Gusti Allah. Nggih. Nek berarti kan niku nek Quran diturunkan melalui Baitul Izzah niku berarti Baitul Izzah khusus nggo Quran apa perantara. Baitul Izzah sudah saya jelaskan tadi. Baitul Izzah, pertanyaan bagus. Baitul Izzah adalah suatu tempat yang tidak bisa diterima oleh akal logika. Artinya apa? Tempat gaib. Setelah itu Allah mendikah apa? Amri. Hadza amri. Itu urusan saya. Artinya apa? Tidak ada yang bisa menembus ke sini. Jadi wallahu a'lam. Jawabannya ngaten. Atau khusus Baitul Izzah itu khusus. Jadi yang bisa mengetahui ini hanya orang-orang pilihan Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada hadisnya, hanya Nabi kita lah yang mengetahui ini. Tapi jangan salah, dalam prakteknya, nah makanya Al-Quran adalah mukjizatnya Rasulullah. Dengan ayat-ayat Al-Quran ini, Nabi kita memberi bocoran pengetahuan kepada kita. Contohnya ya lewat qalbi ini. Akhirnya kita harus mengenal Allah gimana cara. Sebenarnya ini ilmu dari sini. Baitul Izzah ini yang menerangkan adalah Nabi Muhammad yang dibawa oleh malaikat Jibril. Macam mudah enggak sih? Ini wis pokoke gaib lah. Tidak ada yang bisa mengetahui, tidak ada yang bisa nembus. Sehingga jin sesakti apapun, setan sesakti apapun enggak bisa menembus ini. Yang bisa mengetahui hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi atau rasul-rasul pilihan Allah. Wallahu a'lam. Napa malih? Pun dari yang nangan kajenge mboten kita sampai ayat nggih. Impun nggih. Insyaallah di video ya biar enggak hilang kok jenengan pengen. Ini semuanya ada referensinya semuanya. Adapun panjangnya atau lamanya dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad kurang lebih itu 22 tahun. Pokoknya lebih dari 20 tahun. 22 bulan, 22 hari, wallahu alam. Intinya sekitar segitulah. Lebih dari 20 tahun. Sampai kamil 30 juz. Ini Nabi Muhammad ilmunya sekitar itu adalah itu kitabnya saya lupa. Pokoknya nama kitabnya yang terakhir Al-Munabbihah. Al-Arjuzah Al-Munabbihah kalau nggak salah. Saya juga perlu ngaji lagi. Ini aku nggih. Alhamdulillah ini bil barakah grup ngopi. Saya juga jadi gelem resman. Mungkin bagus saya terus saya mulai merebus milih dhewek kan. Otak tidak kenapa supaya aku merebus milih. Pun nggih. Nah, pun ini penjelasan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Artinya Ramadan sangat mulia, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti bisa dikatakan bulan puasa, juga berarti syahrul Qur'an. Sangat mulia sekali. Mulai dulu saya jelaskan aja puasa-puasa tok, itu berpuasa tarawih, terus tarawih dari tadarus karena syahrul Qur'an. Bukti nyata tempat sing dipilih nang Gusti Allah, contoh yang sudah sangat masyhur yaitu Mekah, mulia sekali sekarang. Berkahnya luar biasa. Begitu juga Ramadan. Ramadan ini insya Allah saya kelingan pendidikannya Al-Maghfurah Simbah Najmuddin. Karena kalimat Ramadan bulan yang disebutkan satu-satunya dalam Al-Qur'an 12 bulan itu hanya ini. Artinya Allah memilih satu bulan dalam 12 bulan. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bulan Ramadan sangat mulia. Karena dalam sejarah Ramadan ini seorang masalah tenang Mbak. Ini ada tiga peristiwa besar.
Ini jadi nambah maning, tapi ora apa-apa ya. Ora apa-apa. Pengetahuan. 3 peristiwa besar dalam bulan Ramadan di zamannya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1. Ini 3 peristiwa besar. Disingkatlah peristiwa besar zamannya Rasulullah. Paham ya? 1. Perang Badar. Perang Badar. Ini bulan Ramadan luar biasa. 2. Ini nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Pun paham ya, kata Imam singkat. 3. Perang Fathul Mekah. Ini sejarah luar biasa. Ini perlu jelaskan satu ini aja, satu malam kayaknya belum habis, belum selesai. Fathul Mekah. Nah ini dalam Ramadan. Gak bisa dalam ini zamannya Rasulullah. Perang Badar. Itu ada sholawatnya. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah di ahlil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah ini 3 peristiwa besar. Penting ini. Nah adapun selanjutnya adalah bener lu hapus. Tek mah ditulis mah cepat paham ya. Beda kalau nggak ditulis gini apa betul? Iya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan. Ini hudan linnasi wa bayyinati minal huda. Nah ternyata dalam hudan ini hudan nggih. Ada hudan lagi. Dalam ayat ini ada 2 hudan. Hudan linnas. Apa artinya hudan linnas? Petunjuk buat manusia. Artinya apa? Umum. Tidak hanya orang yang beriman saja. Petunjuk bukan buat orang yang Islam saja. Apa betul? Ini berarti petunjuk kebaikan bisa kebaikan umum atau di kemauan ya. Karena nas umum, bukan orang Islam saja yang bisa diterima. Maksudnya gampang diterima lah, yang bisa atau gampang diterima dan yang diterima lah akan diterima. Contoh, soalnya dilarang petunjuk itu dilarang Al-Quran, dilarang judi. Contoh ya, dilarang mabuk, dilarang madon, semuanya selingkuh. Mabuk. Nah selingkuh dengan pernah apa yang dimaksud hudan linnas. Dilarang mencuri. Insya Allah kalau nulis kayak gini jangan kok paham bang. Apa yang dimaksud dengan hudan, kedua hudan ini? Ketika Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk buat seluruh manusia. Ini masih berarti hudan linnas bersifat umum. Sekarang dilarang judi. Negara yang bukan Islam menerima itu tanpa butuh penjelasan, wis paham. Ini apa batan? Dilarang selingkuh. Jenengan zina. Otomatis itu kan sudah dilarang dan seluruh selain agama Islam pun melarang. Gimana batan? Tanpa penjelasan yang detail sudah semuanya menerima. Gimana batan? Dilarang mencuri. Tanpa kita harus menjelaskan lebih panjang, tanpa harus mendatangkan kiai, semuanya tanpa mendatangkan ulama, seluruh nas menerima. Gimana batan?
Ini yang dimaksud Al-Quran adalah petunjuk buat manusia. Paham kan? Berarti ini ya bersifat umum dan diterima, nggak membutuhkan penjelasan macam-macam pun dan diterima. Paham ya? Itu penjelasan sederhana tapi gampang dipaham. Terus wabayyinati minal huda. Apa hudan yang dimaksud hudan? Petunjuk Al-Quran yang kedua dalam ayat ini, yaitu petunjuk kebaikan. Terus mau menolak ini kebaikan yang butuh. Makanya tadi Pak Bahrudin membaca penjelasan gitu kan, butuh penjelasan yang lebih. Artinya apa? Jadi Al-Quran tanpa ilmu tafsir kita jenengan mau memahami wabayyinati minal huda wal furqan, karena penjelasan lebih mana tadi sebagai pembeda, panjangnya gitu lah ya, sebagai pembeda Furqan kan pembeda tadi. Ini nama betan pembeda yang batil, yang hak dan batil. Pun mudah betul niki. Yang hak dan batil. Nah, sekarang saya mau ringkas ngaji dari setahun yang lalu, insya Allah jangan paham. Yang dimaksud wabayyinati minal huda wal furqan adalah kebaikan atau petunjuk kebaikan yang butuh penjelasan yang lebih sebagai pembeda yang hak dan batil. Niku yang dimaksud wabayyinati minal huda. Huda yang kedua dalam ayat ini, nggih. Bermakna apa? Butuh penjelasan yang lebih. Itu artinya perlu, karena memang itu kalau nggak dijelaskan oleh orang yang ahlinya nggak bakalan mudah. Paham betul? Nah ini kemauan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Kalau nggak ditafsirin, jangan bacanya tadi bulan Ramadan adalah di dalamnya ada turun Al-Qur'an. Nah ketika membutuhkan petunjuk yang lebih, penjelasan yang lebih, itu artinya Al-Qur'an menganjurkan fas'alu ahla zikri. Atau nih salam ya. Bertanyalah kepada yang ahli zikir. Siapa itu ahli zikir? Al-ulama. Jadi kalau mau dalam lagi ya, aulia dan al-ulama. Apa rasanya? Al-ulama'u warasatul anbiya. Karena ulama adalah pewarisnya para nabi-nabi kita. Jadi harus bertanya. Fas'alu ala zikra in kuntum la ta'lamun. Katanya tadi, misalnya kalau kalian tidak tahu dengan penjelasan Al-Qur'an yang butuh penjelasan, itu artinya suruh bertanya kepada yang ahli zikir. Ahli zikir itu siapa? Para ulama atau aulia. Mungkin kalau bahasa aulia sih itu perlu penjelasan detail lagi ya, karena tidak semuanya orang tahu wali kecuali wali ngaten. Ya udah berarti al-ulama. Nah ini bok malur-malur cuma satu gini. Terus apa lagi? Penjelasan lebih. Kan orang tidak tahunya semuanya tahu kan masalah Al-Qur'an. Ada pertanyaan, kenapa Nabi Nuh kok putranya malahan durhaka? Kan'an. Gimana betul? Perlu penjelasan lebih. Itu hanya orang-orang yang ahli mufassir lah, hanya para ulama lah yang tahu masalah itu. Jadi fas'alu, bertanyalah kalau jenengan semua tidak tahu masalah hudan wa bayyinati minal huda wal furqan. Terus ada penjelasan tentang umat-umat Bani Israel, yaitu umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, sehingga ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok ada pengkhianatan? Segitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlaknya sudah luar biasa, tapi kenapa kok masih banyak umat yang memusuhinya? Gimana Pak? Tarik awal penjelasan tafsir, ada iblis rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ratusan ribu tahun.
Kenapa akhirnya kana minal kafirin? Itu artinya butuh penjelasan lebih. Ini yang dimaksud wa bayyinati minal huda wal furqan. Coba pertanyaan, ini masih kelingan penjelasan lebih ketika menjelaskan tentang iblis beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ratusan ribu. Kenapa akhirnya kana minal kafirin? Karena nah, makanya namanya takabur. Ojo pria itu jangan hati-hatilah dengan penyakit itu. Lagi-lagi kembali ke sini. Itu butuh penjelasan lebih ya, ini yang dimaksud. Hudan yang kedua itu wa bayyinati minal huda wal furqan. Ki al-Azhar loh yang menjelaskan ini. Bun, sebelum saya hapus kita melanjutkan, monggo beri ada pertanyaan. Men mandan gantem ke grup ngopi. Dodomburi. Penjelasan Dodomburi ya, jauh banget ya. Salah ngerti orang itu Dodomburi siapa ya. Ternyata ada zuhurihim ya kayak nur nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sulbi, di tulang ekor digeger. Ya kan nur Muhammad. Dulu ke sehari Ramadan kok tang zaman Kanjeng Nabi orang buat tang tahun Nabi jam Ini zamannya Nabi. Zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan mulane kitab alangkah bejane. Mulane engko kan di ada Sadril Islam. Mulane engko ngesuk pada mangkat maning. Itu ada pertanyaan ya. Bisa digaying kok dijelaskan. Jadi intinya syahrul Ramadan kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, ataupun kalimat yang dibahas adalah pertanyaan syahrul Ramadan adalah zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun syariatnya masalah puasanya, puasa wajibnya itu zaman dari Nabi Adam alaihissalam. Cuman syariatnya gimana tidak dijelaskan dalam tafsir ini. Wallahu alam. Tapi kalau kita mengutip dari kitab-kitab yang lain adalah sebenarnya umat Nabi Musa dalam 1 bulan diwajibkan puasa 3 hari atau 4 hari. Nanti Nabi Musa 1 bulan diwajibkan puasa beberapa kali. Tapi ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita diwajibkan dalam 12 bulan kamil 1 bulan Ramadan harus berpuasa. Nah ini keterusannya nanti dijelaskan. Oh insya Allah tekan saya gitu. Wih santai baik. Wakda. Pun nggih niki hapus nggih. Pun nggih kalau jelasaken setelah sipun. Duki minal huda wal furqan. Pun nggih wal furqan itu pembeda. Maksudnya hudan yang butuh yang kedua ini mabayyinatul huda apa maksudnya? Yang butuh penjelasan lebih sebagai pembeda hak perkara yang hak dan batil. Itu hudan yang kedua. Yaitu tetap aslinya Al-Qur'an. Hudan dari maksud Al-Quran untuk petunjuk nanti. Seterusnya, faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jadi bagi siapapun orang yang menyaksikan atau mengalami lah gitu ya ketekanan bulan Ramadan minkumus syahra falyasumhu, maka diwajibkan berpuasa. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, dan bagi siapapun dalam keadaan sakit atau lelungan atau bepergian itu tetap seandainya enggak puasa tetap seperti dulu dijelaskan tetap mengganti di hari yang lain. Nah di sini tafsirannya taqaddama mithluhu wa qurrira li alla yatawahham. Maksudnya apa? Kenapa ayat dawuh wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra itu diulang dalam ayat ini? Karena untuk meyakinkan biar umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak salah paham. Karena dulu pernah ada terjadi nasah, penghapusan ayat. Penghapusan ayat apa? Yang dulu sebelum ayat syahrul Ramadan ini turun, itu kan ada diwajibkan puasa ya, kutiba alaikumussyam, ada 2 pilihan. Puasa atau memilih diam. Gini Bapak Dan? Nah, ketika ayat itu dinasah, nah, wa man kana maridun ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, itu tidak sekarang diulang lagi. Itu artinya sangat penting sekali, ini adalah kemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah rukhsah kita boleh tidak puasa diulang lagi.
penting sekali memang betul puasa, tapi lebih penting lagi masalah semuanya karena sakit kayak gitu kan kemarin dijelaskan, mau tidak mampu masa mau dipaksa. Jadi yang dimaksud wa man kana maridun ini diulang lagi adalah untuk meyakinkan bahwa ayat yang ini tidak dinasakh. Hukumnya tetap berlaku. Itu yang dimaksud taqaddama mithluhu wa qurrira. Kalau diulang-ulang lagi apa alasannya kan ngaten? Dengan apa bahasa yang sama dengan alasan yang sama kok diulang-ulang lagi apa enggak bosenin? Itu kan kadang-kadang kan ada ahli kosakata yang wah kayak gitu diulang-ulang tadi udah disebutkan kok. Ternyata saking pentingnya tujuannya biar ini enggak dianggap, biar enggak salah paham bahwa ayat ini tidak dihapus. Yakin bahwa ini karena di sini tafsirannya wa qurra li alla yatawahhama naskhuhu bi ta'mimi man syahida. Temen supaya tahu lagi lah, maksudnya men aja salah paham ngaten. Selanjutnya yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Karena tujuannya apa? Allah menghendaki bahwa dengan adanya bulan puasa Ramadan itu tidak ada istilah kesulitan. Gimana Bapak? Allah ingin jangan dengan alasan bulan Ramadan umat ngeluh kesulitan. Makanya itu mangkana maridun tetap diulang lagi. Paham nggih? Makanya di sini ditafsiri Allah membolehkan berbuka atau makan tidak puasa ketika fil maridi was safari wali kauni dzalika fi ma'nal illah, motifnya yaitu karena tidak boleh boleh tidak puasa motifnya karena maridun au ala safarin kan ngaten itu yang dimaksud fi ma'na illah aidan li amri bisaumi. Nah ini dingatofkan kepada setelah Allah membahas masalah puasa, ayat selanjutnya adalah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Masih ada waktu ini? Oke. Allah berkehendak walitukmilul iddata, walitukmilu. Nah, ketika semuanya nggih yang mampu puasa di bulan Ramadan itu agar menyempurnakan 1 bulan penuh. Nggih. Kalau nggak ada halangan usahakan 1 bulan penuh itu sempurna menjelang puasa sedoyo. Dengan catatan tidak ada halangan. Walitukmilul iddata. Nah, di sini tafsirannya ai iddata shaumi ramadhana, yaitu tadi yang saya katakan bilangan 1 bulan penuh itu diselesaikan. Karena luar biasa. Tujuan yang saya jelaskan dari awal ayam mamajuda dari awal apa sih puasa, kenapa sih pentingnya? 1, memang karena itu untuk melatih mengekang kita, nafsu kita. Gitu Pak Badan? Karena dengan energi kita karena banyak nafsu kita besar. Yang saya jelaskan nafsunya besar itu adalah penyebab utamanya kita berbuat maksiat. Itu artinya kalau kita puasa untuk mengekang nafsu. Dan penting lagi juga apa masalah puasa itu untuk kesehatan kita. Gini Pak Badan? Kita mau makan ngawan bengi ibarat mesin. Kon jalan baik kon giling terus mau kesel. Nah Allah dengan tujuan demi kebaikan kita makanya diulang-ulang betapa pentingnya puasa. Ngaten nggih? Dipilih bulan Ramadan, udah saya jelaskan tadi itu saking mulianya bulan Ramadan, diturunkannya Al-Qur'an. Alhamdulillah. Itu artinya setelah puasa, buka puasa, sholat tarawih. Nah, sikin jangan kayak eling-eling. Saking mulianya bulan Ramadan. Seandainya nggak ada bulan Ramadan, sikin jenengan bisa sholat tarawih 8 rakaat atau 20 rakaat apa ora? Dalam waktu yang sama. Biwasilah saking mulianya bulan Ramadan, kita mbok sholat tarawih, sholat sunat. Mbok dadi melakukan sholat sunat. Jangan sampai 20 rakaat. Berikut witir 23. Surat sing ba'da sholat wajib, sholat sunat ba'da wajib 2 rakaat ge angel. Nggih napa mboten? Saking muliane bulan Ramadan. Kok tarawih jenengan sregep. Nggih napa mboten? Walau akhirnya kayak kendang pertama rapet sofe ya, tengah kosong.
terus bulan akhir, tapi ya tetap alhamdulillah. Karena berkah bulan Ramadan itulah. Jadi gelem traweh. Kemuliaan diperingatkan bahwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran juga nang bulan Ramadan. Akhirnya kita gelem terus tadarus nang musola-musola masjid-masjid. Nggih napa mboten? Nggih. Coba nek mboten diwajibkan 1 bulan penuh. Kayaknya jarang sing terus jarang sing sholat sunat antek dikurang. Perkangat. Nggih napa mboten? Itu luar biasa, melatih nafsu biar dikengkang. Apa sih artinya puasa itu? Apa artinya saum? Puasa itu mengengkang, menahan. Jadi zahiriyah ya kon ditahan kon belajar sengsara. Puasa kan lapar, dahaga. Kita kon ngeling-ngeling bahwa orang yang miskin, bahwa orang tidak mampu membeli apapun. Masih banyak loh di beberapa ujung negara, di belahan negara sing untuk beli beras atau beli roti untuk makan sehari-hari masih kesusahan. Percantan nama badan. Jadi kelingan sahabat Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini kalau kisah ini luar biasa. Beliau adalah seorang raja, tapi beliau tetap bertanggung jawab kepada rakyatnya, keliling. Kalau malam itu kayak ronda. Ketika itu ketemu dengan seorang ibu dan dikelilingin anak-anak kecilnya. Seorang dari siapa kenapa bu? Lah niki siapa masak? Anaknya jawab putar-putaran, ibu masak tapi nggak mateng-mateng. Padahal waktu itu sahabat Abu Bakar itu menyamar lah, tidak memperlihatkan bahwa beliau adalah seorang khalifah. Lah masak apa sih bu? Ketika Khalifah Abu Bakar membuka pancingnya ternyata batu yang dimasak. Lalu bu, kenapa anda? Tanya bisik-bisik biar anaknya nggak dengar, nggih. Kenapa anda mau menipu anak-anak yang jenengan? Bagaimana lagi? Saya tidak ada apapun yang untuk dimasak. Ini biar untuk biar anak-anak gak merengek nangis terus. Subhanallah. Biar untuk jeda lah, ngelemboni lah. Kayak aku alhamdulillah sih kelingan zaman sengsara mia. Zaman kelingan biungnya masak ora mateng-mateng. Karena kayunya angel, ora nagas itu zamannya. Itu aja udah nelangsa, apalagi itu. Ya tahu seperti itu, makanya Khalifah Abu Bakar pulang ke Baitul Mal, ambil beberapa secukupnya, beliau panggul sendiri ke situ. Ini pun tadi masak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallahil Azim, Subhanallah wa bihamdihi. Nah itu hikmah puasa itu seperti itu, agar kita tahu begini rasanya lapar, begini rasanya dahaga. Gini apa badan? Semuanya ada hikmahnya. Selain untuk nafsu. Jadi puasa itu mengkang segalanya, zahiriyah dan batinnya. Nah, setelah sempurna hitungan iddata shaum Ramadan, setelah sempurna kita mengkang nafsu, puasa kita selesai. Walitukabbirullah. Allah menghendaki kita semuanya untuk takbir kepada Allah. Mulanya ngaris puasa selesai 1 bulan, Bok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa azaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din. ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karaos mboten senikin jenengan. Ketika jenengan semuanya, kita semuanya umatnya Rasulullah Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai menjalankan tugas
Yaitu yang dikehendaki Allah. Berpuasa 1 bulan Ramadan, yaitu tidak puasa zahirinya saja, berikut juga berpuasa zahiri batiniahnya, itu dinamakan kemenangan, hari kemenangan. Maka dianjurkan untuk takbir. Ini Al-Qur'annya. Makanya kalau kita nggak baca tafsir, jenengan tadi membaca terjemah itu nyangkut nggak ke masalah takbir? Coba saya tanya jujur ke Mas Fakhrudin. Jangan paham nggak ke masalah engkau hendaklah untuk mengagungkan Allah? Ya karena itu hanya terjemah, itu artinya kita membaca terjemah belum cukup. Kita diwajibkan ngaji ya ini. Makanya di sini tafsirannya ketika inda ikmaliha ya walitukabbirullah. Kita akan dianjurkan untuk membaca takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh karena ilmu tafsir juga perlu ilmu mantik atau balaghah. Contoh ada. Kita kembali lagi ke masalah qalbu. Oh, udah kabus ya. Sekarang jenengan bayangkan. Ketika jenengan di perantauan. Okay? Ini masalah yang kita tarik ke masalah yang masalah zahiriyahnya saja dulu. Ketika jenengan di perantauan, takbir malam takbir tiba. Apa yang ketika jenengan orang bisa pulang kampung, apa yang terjadi dengan jenengan? Nangis napa badan? Melangsa. Nah niki jenengan ngerti ilmu nih, jenengan sih paham. Mau saya jelaskan tentang masalah makrifat karena tafsir Jalaluddin juga cenderung atau berkiblat ke Imam Jalaluddin Ar-Rumi, yaitu Imam tasawuf. Nah ini perhatikan, walaupun analogi sedikit, tapi insya Allah jenengan akan paham. Ketika jenengan di perantauan malam takbir tiba, kok tidak bisa pulang ke kampung kayak kemarin corona ya seumpamanya. Karena saking pengen balik ke kampung, kelingan wong tua, kelingan saudara, kelingan anak istri, kon jenengan ora bisa balik. Nangis napa mboten? Nangis. Itu secara zahir. Nangisnya nangis karena apa? Garis besar nangis pengen pulang kampung. Alasannya apa? Kangen dengan keluarga. Itu secara lahiran dia pun garis bawahi. Nah ketika ruh kita, batiniah kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Asal, paham ya? Dan Allah menciptakan ruhnya Ahmad, atau Allah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman kita. Nabi yang memberi petunjuk kepada kita, yang memberi cahaya kepada kita, yaitu dari alam kegelapan kepada alam terang benderang. Kenapa asal kita dari situ? Ketika kita ya entah itu hariannya atau entah itu habis puasa bulan Ramadan, kenapa kita nggak nangis ingat ke situ? Aslinya kita semua rindu kalau ngomong masalah ruh. Ini sejatinya ruh kita loh. Kita rindu ingin bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nek jenengan belum paham, saya kupas lagi. Nek jenengan kok orang merasakan rindu seperti jenengan ketika rindu pengen pulang kampung orang bisa. Itu artinya ada apa dengan kalbu kita? Kan pertanyaannya ngaten. Ada apa dengan hati kita? Karena sungguh sejatinya kita rindunya kepada Rasulullah Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora beda kayak jenengan ketika merindukan malam takbir, merindukan keluarga kita. Aslinya seperti itu lur. Tapi ketika kita malam takbir atau ketika mendengarkan azan disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati kita ora rindu. Ada apa dengan hati kita? Pastinya ada hijab nukta sauda yang pernah dulu saya jelaskan waktu di rumahnya Mas Hendarto apa ya. Itu
Itu artinya ada hati kita, ada noda hitam dalam hati kita yang menutupi kerinduan itu, rasa itu. Mantan paham betul ini penjelasan ini? Ini penjelasan zahiriyah dan batiniyah. Zahiriyah tadi yang dijelaskan adalah ketika jenengan nangis malam lebaran, nangisnya karena rindu, karena saking orang bisa balik ke pulang kampung, orang bisa ketemu keluarga, anak cucu, orang tua. Karena ada seseorang, ada beberapa orang keluarga terkasih yang dirindukan, akhirnya nangis. Orang kita dalam batinnya pun begitu, aslinya ruh kita, kalbu kita. Nah, dalam kitab Ihya Ulumuddin pernah saya jelaskan dulu, laula anna syayatina la yahumuna ala qulubi bani Adam linadharu malakutas samawati wal ard. Kalaulah para setan gue orang grumuti atine menungsa bani Adam gue, mesti rasa rindu jenengan, rasa dekat jenengan dengan Rasulullah, rasa dekat jenengan dengan zatnya Allah, itu rasa dekat sekali. Dan pasti jenengan tergetar ketika jenengan disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham betul niki? Bun, niku sedikit penjelasan penambahan dari tafsir. Kita hendaknya bertakbir ketika kita selesai tuntas sempurna walitukmilul iddah, yaitu sempurna menyempurnakan puasa sebulan Ramadan. Paham ya? Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maksudnya apa? Ketika Allah, agar kita bersyukur ketika Allah sudah memberi petunjuk, arsyadakum lima'alimi dinihi. Kan semuanya petunjuk dari Allah ya. Dan petunjuk itu kan ya ini yang dimaksud wa bayyinil huda wal furqan. Nah, ketika membahas masalah 1 bulan full Ramadan, itu artinya perlu penjelasan yang lebih. Ya seperti inilah yang perlu kita perlukan. Ngaji sareng-sareng majelis taklim atau seniki. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma amin. Nah, berhubung niki jam pinten, Tet? 11. Niki satu ayat nggih. Insyaallah ngenjing nggih lebih seru lagi niki. Subhanallah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza ta'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wah, mudah-mudahan kita semuanya wong ngenjing mungkin banyak itu ya, mungkin tidur dulu ya. Insyaallah kita semuanya diparingi umur panjang, bisa berkumpul kembali ngapungi rutinan daurah menika. Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan bi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghafir lana wa liwalidina wa li ahbabina wa liman ahsana alaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Amin. Wa nakhussu khususan ila jaddi hamdari wa zawjati wa bayi safari wa bayi suhud wa zawjati wa bayi najmutin wa zawjati. Wala ila jamil arwahihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufratin niran ya Allahumma nas'alul barakata fi hadzal munasabah tawbatan.
jami'il ashabi grup ngopi jami'il ashabi man hadra fiha Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqqilna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin natamah innaka sami'ud Amin. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taktirana biha min jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'il ma'asi was sayyi'at. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa min kulli da'in wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idhnillah. اللهم اكشف الغمة عن اللهم اصرف عنا الغلاء والبلاء والوباء وجميع فيروس كل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهم ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
Demikian tadi uraian tafsir Jalalain. Mudah-mudahan tafsir tersebut memberikan keberkahan bagi kita semuanya di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semuanya.